Berkatilah hidup kami, jadikan segala perbuatan kami menjadi nilai amal yang dapat kami jadikan bekal menghadap-Mu. Jadikan semua karya kami menjadi buah kasih sayang kami untuk semesta alam, untuk manusia, untuk generasi masa akan datang. Menjadi membuat hati menjadi lembut, menjadi bersaudara karena-Mu ya Allah. Bapa kita berdoa segala puji ya Allah. Dalam Islam diajarkan kalau kamu diundang wajib datang. Oh gitu. Wajib datang. Jadi andai pun tidak bisa, tetap kita balas dengan baik. Kita katakan, mohon maaf Bang Daniel, kami ada gini-gini waktu gak tepat. Tapi ternyata pertemuan kita sudah tertulis dalam kebaikan. Iya, luar biasa sekali. Penasaran gitu ya. Jujur sekarang ini saya untuk melakukan riset ini gitu, untuk ngobrol sama seorang puas gitu. Saya banyak nontonin khotbahnya, dakwahnya dan lain-lain gitu. Secara prinsip saya ngerasa secara majority apa tentang spiritualitasnya Ustadz dengan yang diajarkan tentang cinta Tuhan dan lain-lain. Jadi Ya. thank you banget ya Tante. Saya yang thank you banget. Bener deh. Jadi intinya sih dari Daniel tetangga kamu ini, kita pengen bertetangga, kita memperlihatkan cara bertetangga yang baik itu seperti apa sih. Iya. Nah awalnya saya pertama kali muncul Daniel Mantap Network itu pas di masa pandemi, gara-gara ada teman-teman saya di circle saya itu ngelewatin banyak banget masa-masa yang tidak pasti, galau, ketakutan, kekhawatiran, sampai tengah malam mereka kebangun dari tidurnya, habis itu yang keringet dingin, jantungnya degup kencang segala kayak gitu. Nah, jadi saya mikir gimana ya caranya supaya saya tahu nih masalah ini yang ngerasain banyak banget orang. Gimana caranya? What can I do to help them out? Akhirnya saya mikir, yaudah deh kita bikin YouTube aja. Bintang tamu pertama yang saya interview Ari Lasso. Jadi ketika dia ditendang dari Dewa, semua orang pada tahu. Ketika dia sukses sebagai solo artis, semua orang pada tahu. Tapi yang terjadi di tengah ini nggak semua orang tahu, gitu kan? Nah, saya fokus di situ jadinya. Ketika dia sendiri lagi menghadapi kekhawatiran, ketidakpastian, ditendang dari Dewa gitu, band legenda, gara-gara narkoba juga, gimana dia cabut dari narkoba dan lain-lain. Nah, ternyata banyak artis-artis atau public figure yang saya interview di situ yang ngomongin soal di bagian sininya mereka balik lagi sama Tuhan gitu. Ya emang bener sih, ketika mereka udah jatuh banget, akhirnya mereka cuma bisa bergantung sama Tuhan lagi gitu. Nah, jadi yang selalu saya ngomong sama tetangga saya, sama teman saya, kita bukan ngomongin tentang seberapa hebat kamu mencintai Tuhan, tapi seberapa hebat Tuhan cinta sama kamu. Ketika kamu ngerasa gak layak, tapi Tuhan tetap memberikan kamu cintanya dia gitu. Dan saya akhirnya nonton nih, banyak banget nonton khotbahnya Ustadz juga gitu. Dan emang balik lagi ke cinta sih ya. Kita itu, I think that's our universal language di sini gitu. Dan tapi hari ini saya justru pengen banyak ngobrol sama Ustadz tentang mungkin bagaimana sih pertama kalinya banget Ustadz merasakan si cinta Tuhan tersebut. Kayak gitu. I think pengalaman pribadinya sendiri, dan habis itu mungkin challenges kayak kemarin itu yang masalah Singapura, kemungkinan besar akan kita bahas juga di sini. Dan habis itu yang terakhir adalah, nggak tahu kenapa saya ngerasa how to handle power, bagaimana cara ngehandle yang namanya kuasa gitu. Karena sebagai seorang ustadz sendiri saya ngelihat, apalagi masanya banyak gitu ya, bagaimana sih supaya bisa terus rendah hati walaupun mempunyai kuasa yang begitu besar. Karena menurut saya 3 hal yang paling bukan orang Indonesia, dunia ini sering gagal, which is manusia sering gagal, adalah harta, tahta, dan wanita gitu, sex, money, and power. Gak tau kenapa kalau misalnya yang namanya seks udah sering banget jatuh dalam dosa, money sering banget jatuh, power sering banget jatuh. So I think I wanna ask more about that juga gitu, soal kuasa gitu, soal power, kayak gitu sih. Dan kita nyantai banget kok, kita relax banget, gitu sih. Ada boundaries nggak? Ada hal-hal yang nggak boleh saya omongin nggak di sini?
Kita Luar biasa sekali. Tak penasaran gitu ya. Jujur sekarang ini saya untuk melakukan riset ini gitu, untuk ngobrol sama seorang UAS gitu. Saya banyak nontonin khotbahnya, dakwahnya dan lain-lain gitu. Secara prinsip saya ngerasa secara majority apa tentang spiritualitasnya Ustadz dengan yang diajarkan tentang cinta Tuhan dan lain-lain itu setuju. Secara kualitas saya sangat setuju gitu tentang let go surrender atau berserah sama Allah segala gitu. Nah, dan saya ngelihat emang bener sih atas dasar dari cintanya Allah sendiri. Nah, jadi saya penasaran tentang momen ketika pertama kali Ustadz merasakan secara nyata cinta yang dari Tuhan, cinta yang datang dari Tuhan. kalimat pertama yang diajarkan kepada anak-anak, orang tua biasanya mengajarkan, bahkan tetangga-tetangga yang non-muslim ketika tahu kalimat itu, Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Jadi yang pertama kali disebutnya adalah yang maha kasih dan sayang. Jadi ketika dasarnya itu adalah kasih dan sayang, maka ingin menyelamatkan orang supaya tidak mabuk, supaya tidak pakai narkoba, supaya tidak zina, supaya tidak jahat. Jadi kesan pertamanya itu adalah sayang. Makanya ketika cerita tentang kasih sayang, ada seorang perempuan nakal melihat seekor binatang hewan yang dalam Islam disebut sebagai najis tingkatan berat, karena air liurnya kalau terkena di kaki mesti disiram pakai air 7 kali, salah satunya dengan campuran air tanah. Anjing. Manusia, perempuan yang nakal. Binatangnya juga dalam ajaran Islam kotor. Kemudian dia ingin memberikan minum kepada binatang ini, tapi timba nggak ada. Dia ambil sepatu botnya yang juga kotor bekas tapak kaki. Dia ambil air, dia berikan minum. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW, peace be upon him, Allah mengasihinya, kata Nabi, Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Padahal 3 yang kotor, kenapa bisa? Sahabat heran, kenapa? Karena kata Nabi menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang ada rasa kasih sayang, maka ada nilai kebaikan. Sebenarnya pemikiran UAS sendiri soal itu gimana? Setiap agama, setiap aliran ada kelompok ekstrim. Setuju. Kajilah semua, dari mulai ekstrim Hindu, ekstrim Kristen, ekstrim Buddha, ekstrim. Setuju. Pak, kalau kita mau baca. Tapi apakah kita bisa sweeping? Hanya karena satu digigit semut lalu kita bakar itu satu pohon, semua semut salah. Kita tidak adil. Di mana letak rasa kasih sayang kita? Kita mesti pilih. Lalu, apakah Abdul Somad itu radikal, mengajarkan kekerasan sampai tidak keyakinan jadi pacuk kepalanya? Ya, kajilah. Tontonlah videonya dari A sampai Z, jangan tonton potongan-potongan. Lalu kemudian datangi kampungnya, lihat siapa saja teman dia. Dia pernah nggak bertetangga dengan non muslim? Pernah nggak dia? Dalam perjalanan ke sini, WA masuk. Nah, tolong kirim abang bingkisan. Masa cuma abangku aja yang dapat? Non muslim, tetangga kecil saya, sahabat saya. Dan saya dapat kain sarung itu unik, warnanya warna tentara. Kalau saya pakai sholat kan nanti disangka orang saya tidak. Saya kasih tetangga saya. Makin ekstremis. Dia memang cocok, tegap, gagah. Itu sangat sesuai. Dia cerita ke adiknya, aku dapat nih. Masa kau nggak dapat? Mat, kau nggak ngasih aku. Jadi emang benar, maksudnya di setiap agama itu pasti ada aliran yang ekstremis dan kita nggak bisa pukul rata semuanya. Dan saya sendiri juga itu dia ya, kenapa ini dan by the way kalau misalnya kalian di sini belum pernah nonton subscribe untuk channel YouTube-nya UAS gitu ya, really do it. Apalagi kalau misalnya lo emang suka mendengar tentang kasih sayang Tuhan dalam hidup seseorang dan bagaimana kita selalu berpegang sama Tuhan gitu, berpegang sama Allah gitu. Karena setiap kali saya dengar itu saya ada sesuatu yang saya dapetin baru lagi gitu. Saya hari ini saya maraton dengerin kajian Ustaz tuh kayak 4 atau 5 kali maraton dan semuanya sama.
karena kita duduk bersama Hmm. dan kita bukan dari aliran ekstrim. Hmm. Tapi ketika penonton yang rambutnya sama hitam isinya macam-macam, akan muncul dua komen. Yang pertama, mungkin Somad tidak radikal lagi sekarang. Yang kedua, berarti Bang Daniel sudah jadi orang radikal. Alhamdulillah. Itu pokoknya banyak banget komentar-komentar. Nanti kita foto aja ya, kita taruh di Instagram. Wah, alhamdulillah Daniel bakal dapat hidayah gitu kan. Ya udah biasa.